Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, amin. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar sebuah pembelajaran yang menarik nih. Nah, oleh karena itu, pertama-tama kita awali dengan berdoa dulu ya. Yuk, berdoa dimulai. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Nah, selanjutnya kita akan langsung nih, Ibu akan memberikan pengetahuan nih. Yang pertama, kalian tahu tidak apa itu pidato? Nah, seperti apa sih pidato itu? Contohnya seperti apa sih? Nah, selanjutnya kita akan langsung ke Ibu akan memberitahu bahwa hari ini kita akan belajar pidato. Nah, pidato ini seringkali nih ada di sekitar kita dan melekat banget di kehidupan kita. Mau tahu? Yuk, simak. Lanjut ya, kita ke pembahasan selanjutnya. Pada masih semangat nih. Semangat pasti ya, harus semangat, oke? Semangat ya. Nah, oleh karena itu, biar kalian semangat, kalian harus apa dulu ya? Mungkin dengan ice breaking mau nggak? Ya, nggak mau. Kenapa nggak mau nih? Lanjut aja ya. Ya, kalian kan sudah pada besar ya, jadi sudah mengerti gitu ya, harus paham. Oke, lanjut ya. Nah, selain itu, kita belajar pidato ini sangat bermanfaat nih bagi kehidupan kita di masa depan. Karena pidato ini tuh sangat melekat dalam kehidupan kita. Dan bisa jadi kita juga nanti bakal berpidato nih. Yuk, mau tahu? Yuk, lanjut yuk. Nah, selanjutnya pidato. Ya, untuk pidato ini coba kalian buka buku siswanya halaman 63 mengenai teks pidato ya. Silakan buka ya. Nah, bagaimana? Terus dibaca dulu ya. Di dalam hati dipahami dulu. Nanti Ibu akan menanggapi nih siapa yang memahami materi pidato ini. Nah, silakan dibaca dulu. Nah, sudah. Nah, bagaimana setelah membaca materi pidato, pengertiannya, unsur-unsurnya, kemudian kerangkanya, dan hal apa saja yang harus diperhatikan dalam berpidato. Nah, Ibu kasih tahu ya, yang lebih rinci nih, bukan rinci sih, tapi lebih singkat ya, supaya kalian lebih memahaminya. Jadi pidato ini merupakan kegiatan berbicara yang berdasarkan teks atau naskah pidato. Jadi dalam pidato ini kita itu berdasarkan naskah. Jadi sebelumnya itu dibuat oleh kita dulu ataupun oleh orang-orang tertentu gitu ya. Dibuat dulu teksnya, lalu dibacakan pas misalkan ada acara rapat gitu, atau ada acara yang sangat penting gitu ya. Nah, kemudian naskah pidato ini disusun berdasarkan yang pertama menentukan tema atau pokok pembicaraan, yang kedua mendaftar pokok isi yang akan disimpulkan, yang ketiga menentukan tujuan pidato, yang keempat menyusun kerangka pidato, di antaranya pendahuluan, isi, sama penutup. Nah, yang terakhir ini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam berpidato. Yang pertama itu, sebelum berpidato, bacalah naskah dan pahami isi teks pidatonya. Yang kedua ini, mengetahui hal penting, di antaranya tujuan, nama acara, dan undangan yang hadir dalam naskah. Ini sangat penting karena di dalam teks pidato ini bakal disebutkan nama acaranya, terus undangan yang hadirnya, seperti yang dihormati gitu. Yang ketiga, ketika berpidato, gunakan intonasi yang tepat. Nah, intonasi dalam berpidato ini sangat penting karena
akan mempengaruhi orang-orang yang memahami teks tersebut. Jadi jangan ini ya, kalau berpidato itu harus tepat gitu intonasinya. Jadi kita harus lebih belajar nih supaya misalnya pandangannya itu mengarah kepada hadirin. Nah, sok yang mana aja deh kalian tonton, yang penting menonton contoh berpidato. Nah, sudah ya. Nah, setelah kalian mendengarkan cara membaca pidato di YouTube, nah bagaimana nih? Kalian pasti sudah terbayang kalau mau berpidato ya. Nah, setelah itu Ibu akan mengecek nih apakah kalian benar-benar paham atau masih kurang ya. Nah, setelah ini diharapkan kalian memahami isi teks pidato tersebut. Nah, setelah mendengarkan dari YouTube tentang teks pidato, apakah kalian memahami bagaimana cara membaca teks intonasi pidato, kemudian cara menyusunnya, kemudian cara membacakannya, dan lebih lengkapnya kalian coba deh menyusun pidato peringatan kemerdekaan. Nah, kemudian kalian dicatat di dalam buku catatan supaya Ibu bisa melihat nih apakah kalian bisa memahami lebih dalam atau hanya kurang paham gitu ya. Nah, setelah itu silakan ya sekarang kalian mencoba membuat teks pidato. Nah, bagaimana kalian pasti sudah nih membuat teks pidato. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian mempresentasikannya di depan kelas dan silakan kelompok 1 siapa yang mempresentasikan. Nah, setelah kalian belajar tentang teks pidato, kalian apa nih yang bisa didapatkan dari hasil belajar kalian barusan nih? Setelah Ibu bimbing nih, apa coba? Yuk, siapa yang tahu yuk? Nah, kita simpulkan ya. Jadi pidato ini tugasnya itu buatlah naskah pidato, teks pidato. Namun temanya bebas, Ibu kasih temanya bebas, terus sebaik mungkin. Nah, setelah ini Ibu akan menutup kegiatan pembelajaran. Mari kita berdoa dulu ya. Yuk dipimpin sama satu orang. Oleh Andri, ya silakan. Nah, terima kasih ya anak-anak yang Ibu sangat banggakan untuk pembelajaran kali ini. Semoga kalian menjadi masa depan generasi penerus bangsa yang hebat-hebat nih. Amin ya Allah. Kalian pasti bisa pokoknya ya, oke? Semangat terus dan jangan lupa berbakti kepada orang tua ya. Yuk, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.